Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Stinjak, NPM 2213032065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil membaca saya, yaitu dari buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Di sini saya melakukan reading project pada hari yang ketiga. Saya membaca tentang hukum agraria dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi yang kita ketahui, Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut sebagai negara agraris? Yang dimana kita ini mempunyai lahan yang luas, lahan pertaniannya itu sangat luas dan sangat kaya sekali. Oleh karena itu Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Nah, kemudian pengertian hukum agraria. Jadi hukum agraria itu berasal dari kata aker yang berasal dari Belanda, kemudian agros berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian. Jadi Indonesia itu memiliki tanah pertanian yang sangat luas sekali. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria LNRI tahun 1960 Nomor 104 dan TLNRI Nomor 2043 yang disahkan tanggal 24 September 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang PA, di mana dalam Undang-Undang PA tidak memberikan pengertian agraria secara jelas, di mana hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran. Nah, jadi ruang lingkup agraria itu sangat luas dijelaskan dalam undang-undang, dan juga rata-rata masyarakat Indonesia itu berprofesi sebagai seorang petani, yang dimana karena memiliki lahan yang luas, oleh karena itu petani itu, peran dari petani itu sangat perlu ataupun sangat diutamakan sekali. Kemudian sejarah hukum agraria di Indonesia ini sudah ada sebelum kemerdekaan. Bahkan dari zaman Belanda kita mengenal bagaimana sih kita itu bercocok tanam, kemudian kita dikenalkan oleh teknologi buatan Belanda. Jadi dari sebelum kemerdekaan kita ini sudah diperkenalkan bagaimana caranya kita bercocok tanam, bagaimana caranya kita bertani, bagaimana caranya kita mengelola. Jadi sudah diajarkan dari pada zaman Belanda. Kemudian sejak masa reformasi sampai sekarang itu belum terrealisasi sepenuhnya dengan baik undang-undang ini, karena negara kita masih banyak mengimpor beras dari negara-negara tetangga kita seperti Thailand contohnya, padahal kita ini disebut sebagai negara agraris. Nah, maka dari itu kenapa belum terrealisasikan, karena yaitu tadi pemerintah juga harus bisa melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya kita itu mempunyai potensi. Bahkan kenapa harus kita mengimpor lagi beras dari luar, padahal kita bisa memakai ataupun mengelola hasil alam kita, ataupun bahkan kita bisa mengekspor atau menjual beras ke luar ataupun ke negara-negara lain. Oleh karena itu dari hasil pembacaan ini yang saya tangkap, pemerintah itu harus benar-benar melihat peluang potensi di sektor agraris ini, di sektor pertanian, karena kita mempunyai pertanian yang sangat luas, dan juga hasil dari pertanian kita tidak kalah dengan negara-negara yang ada di luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.